Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas unsur-unsur tindak pidana terorisme. Terkait dengan model perumusan delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang digunakan adalah tiga model perumusan delik. Yang pertama, merumuskan tindak pidana baru yang belum ada sama sekali dalam peraturan perundang-undangan lain sebelumnya. Jadi delik yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme benar-benar baru, yang di dalam undang-undang yang lainnya belum ada. Misalnya ketentuan pasal 6 dan pasal 7. Karena itulah pasal 6 dan pasal 7 seringkali disebut sebagai tindak pidana terorisme pokok. Kenapa demikian? Karena merupakan delik baru yang di dalam undang-undang lain belum ada. Kemudian yang kedua, memindahkan tindak pidana dari peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya tanpa menambah dengan unsur baru. Jadi sudah ada pengaturan tindak pidananya di dalam peraturan perundang-undangan yang lain, kemudian dipindahkan ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tanpa menambah dengan unsur baru. Artinya apa? Tindak pidana yang dipindahkan itu persis dengan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Kemudian model yang ketiga, memindahkan tindak pidana dari peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya, tidak sama persis, akan tetapi dengan sedikit perubahan atau penambahan unsur baru. Jadi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme digunakan tiga model perumusan delik. Yang pertama, delik yang baru atau yang tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Kemudian yang kedua, memindahkan persis tindak pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan lainnya ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Artinya dulu merupakan tindak pidana, kemudian dimasukkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga tindak pidana itu berubah menjadi tindak pidana terorisme. Kemudian yang ketiga, memindahkan tetapi tidak sama persis dengan yang ada dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, tetapi dengan sedikit perubahan atau penambahan unsur yang baru. Nah, sekarang kita akan membahas tindak pidana terorisme pokok yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 7. Apa bunyi pasal 6? Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Jadi rumusan deliknya memang panjang sekali. Dan kalau mau diurai, satu rumusan delik ini sebenarnya di dalamnya ada tiga delik atau tindak pidana yang dirumuskan dalam satu ketentuan pasal. Sekarang kita urai unsur-unsur pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Yang pertama, unsur setiap orang. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang disebut setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.
Jadi subjek delik di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu bisa orang berseorangan, kelompok orang, atau korporasi. Kemudian yang kedua, unsur dengan sengaja. Artinya, perbuatan itu dilakukan dengan sikap batin sengaja, di mana bentuk kesengajaannya itu bisa sengaja sebagai maksud, atau sengaja sebagai kepastian, ataupun sengaja sebagai kemungkinan. Kalau sengaja sebagai maksud, berarti memang sejak awal pelaku memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Kalau sebagai kepastian, pelaku tidak punya kehendak, akan tetapi akibat yang dilarang oleh hukum pidana itu pasti akan timbul dari perbuatan yang dia lakukan. Sementara kesengajaan sebagai kemungkinan, manakala pelaku tidak memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, akan tetapi dia menyadari akan kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum pidana dari perbuatan yang dia lakukan. Jadi perbuatannya harus dengan sengaja. Sehingga tidak bisa seseorang yang sikap batinnya lalai dikenakan ketentuan pasal 6. Karena tindak pidana pada pasal 6 menghendaki sikap batin pelakunya adalah sengaja. Kemudian unsur yang ketiga. Nah, tindak pidana pasal 6 ini perbuatannya bisa dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. Jadi perbuatan dalam tindak pidana pasal 6 itu bisa berupa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. Kemudian, perbuatan yang kedua bisa juga setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Jadi kalau yang pertama menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sementara yang kedua menimbulkan korban yang bersifat massal. Nah, caranya dengan merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Atau perbuatan yang ketiga bisa juga setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Jadi ada 3 perbuatan sesungguhnya yang diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penjelasannya, delik huruf B ini yang menimbulkan korban yang bersifat massal mensyaratkan adanya penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara yang tertentu. Apa caranya yang digunakan? Caranya dengan merampas kemerdekaan, misalnya dengan menyekap seseorang, atau hilangnya nyawa, misalnya dengan cara melakukan pembunuhan, dan harta benda orang lain, atau misalnya dengan perampasan paksa terhadap harta benda milik orang lain. Sementara untuk delik yang A dan C tidak mensyaratkan bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara tertentu. Artinya apa?
perbuatan yang mengakibatkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, caranya adalah dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam bentuk apapun. Tidak dibatasi sebagaimana yang dirumuskan pada perbuatan atau delik huruf B. Ini bedanya. Ya, kemudian catatannya, apa itu yang disebut dengan kekerasan? Karena tindak pidana terorisme pasal 6 itu harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Jadi kekerasan yang dimaksud di sini intinya adalah perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik. Jadi kekerasan di sini yang dimaksud adalah kekerasan fisik. Dan kekerasan fisik itu menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan atau kebebasan orang. Ya, termasuk di dalamnya menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Ini sesuai dengan definisi pada pasal 1 angka 3. Sementara apa itu ancaman kekerasan? Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Jadi bedanya kalau kekerasan itu sifatnya adalah kekuatan fisik, tapi kalau ancaman kekerasan itu tidak berupa kekuatan fisik, tetapi lebih kepada psikis. Kenapa? Karena di sini disebutkan yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Jadi misalnya dalam tulisan disebutkan kalau masih tetap menyelenggarakan ibadah pada hari Natal di gereja tertentu, maka akan diledakkan bom. Itu berarti apa? Ancaman kekerasan. Kenapa? Karena bentuknya adalah tulisan, bukan kekuatan fisik. Tapi kalau sudah mengebom, berarti bukan lagi ancaman, tetapi sudah kekuatan fisik. Nah, sekarang juga dikenal dengan adanya cyber terrorism atau terorisme menggunakan sarana cyber. Dari ancaman-ancaman yang disebarkan melalui sarana elektronik. Itu merupakan ancaman kekerasan. Kenapa? Karena bukan berupa kekuatan fisik. Tetapi sifatnya menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat. Bentuknya bisa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh. Kemudian apa yang disebut dengan fasilitas publik? Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Misalnya terminal, kafe, bioskop, itu adalah fasilitas publik. Artinya tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Kemudian apa itu objek vital yang strategis? Yaitu kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang A. Menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa. Misalnya istana negara. Kan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Karena kebijakan-kebijakan negara itu diputuskan melalui istana. Harkat dan martabat bangsa, karena merupakan kantor kepresidenan. Atau B, merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai ekonomi misalnya Pertamina, PLN, atau yang lain-lain. Atau yang ketiga, yang C, menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi. Misalnya, markas besar Kepolisian Republik Indonesia, markas Tentara Negara Indonesia. Itu menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi. Itu disebut sebagai objek vital yang strategis. Ya, ketentuan pasal 6 ini dirumuskan sebagai delik material yang mensyaratkan harus ada akibat tertentu. Jadi kalau belum terjadi akibat tertentu ini, maka belum bisa dikenakan ketentuan pasal 6. Kenapa? Karena dirumuskan sebagai delik material. Apa akibat tertentu yang disyaratkan dalam pasal 6? Yaitu perbuatannya harus sudah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. Atau sudah menimbulkan korban yang bersifat massal. Atau kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Jadi kalau salah satu dari tiga akibat ini belum ada atau belum terjadi, maka seseorang tidak bisa dikenakan pasal 6. Karena terjadinya akibat salah satu atau beberapa dari tiga ini merupakan unsur mutlak yang harus ada pada delik pasal 6. Karena tadi dirumuskan sebagai delik material, tindak pidana atau delik yang menekankan pada akibat tertentu. Ya, catatannya unsur suasana teror tidak jelas parameternya, sehingga sangat interpretatif, multitafsir. Kalau ada suatu rumusan delik yang tidak jelas parameternya atau multitafsir, maka akan berimplikasi adanya peluang terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam penerapannya. Karena apa? Karena dapat ditafsirkan secara subjektif sesuai dengan kehendaknya. Apa coba ukuran suasana teror? Orang ngebom kecil-kecilan, kapan dikatakan ngebom itu menimbulkan suasana teror atau tidak? Sulit ukurannya. Nah, lantas apa pula bedanya suasana teror dengan rasa takut terhadap orang secara meluas? Ini karena disebut sendiri-sendiri, maka berarti ada bedanya antara suasana teror dengan rasa takut terhadap orang secara meluas. Padahal pengertian teror itu adalah rasa takut. Ya, ini terkait dengan unsur suasana teror. Maka dikhawatirkan dengan tidak jelasnya parameter ini akan digunakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum untuk menangkap orang-orang yang disangka melakukan tindak pidana terorisme pasal 6 sesuai dengan kepentingan politik dari penguasa. Kenapa demikian? Karena memang unsurnya tidak jelas. Apa parameter dari suasana teror itu? Nah, orang ngebom, karena yang ngebom itu dibenci oleh penguasa, maka dianggapnya bom yang sangat kecil daya ledaknya itu menimbulkan suasana teror. Karena apa? Membuat kaget. Jadi dengan adanya suatu perbuatan yang membuat kaget orang itu dianggap terjadi suasana teror. Kalau hanya membuat kaget dianggap suasana teror, berarti orang yang menyalakan petasan,
kemudian menimbulkan kekagetan bagi masyarakat dianggap sebagai terorisme. Nah, kemudian delik pasal 7. Ini rumusan deliknya mirip sekali dengan pasal 6, akan tetapi antara pasal 6 dengan pasal 7 itu berbeda. Apa bunyinya? Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Jadi rumusan pasal 7 ini masih sama persis dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang lama. Beda dengan pasal 6 tadi. Pasal 6 ini sudah diubah oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sementara kalau yang pasal 7 ini tidak diubah sama sekali sehingga masih persis deliknya sesuai dengan yang dirumuskan di dalam undang-undang yang lama. Nah, apa catatannya? Unsur tidak pidana pasal 7 sebenarnya sama dengan pasal 6. Perbedaannya hanya pada unsur bermaksud. Jadi di sini, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sama. Ya, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror. Inilah yang membedakan dengan ketentuan pasal 6. Ya, apa maknanya? Adanya unsur bermaksud ini berarti menunjukkan bahwa pasal 7 dirumuskan sebagai delik formil. Delik yang menekankan pada cara perbuatan dilakukan dan tidak menekankan pada akibat tertentu. Jadi untuk dikenakan ketentuan pasal 7, cukup perbuatannya hanya dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu. Artinya apa? Dikatakan melakukan tindak pidana terorisme pasal 7, manakala seseorang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, di mana penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan itu tidak menimbulkan akibat apapun. Tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan itu dimaksudkan atau ditujukan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Jadi kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal itu mensyaratkan cara yang digunakan adalah dengan merampas kemerdekaan, menyekap tadi misalnya, atau hilangnya nyawa, melakukan pembunuhan, atau harta benda orang lain. Yang merampas harta benda orang lain. Atau menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan atau ditujukan untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Seperti yang tadi saya sampaikan, delik yang huruf A ini mensyaratkan adanya penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara tertentu, yaitu merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Sementara kalau yang ditujukan untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional
bentuk kekerasan atau ancaman kekerasannya bersifat umum. Tidak harus dengan cara tertentu dengan merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Ya, jadi untuk dikenakan ketentuan pasal 7, sepanjang sudah ada kekerasan atau ancaman kekerasan, kemudian kekerasan atau ancaman kekerasan itu dimaksudkan. Nah, misalnya ada orang sudah meledakkan bom, tetapi tidak menimbulkan apapun. Tidak terjadi suasana teror, tidak ada rasa takut terhadap orang secara meluas, tidak ada kerusakan atau kehancuran objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, tetapi dia meledakkan bom itu untuk maksud itu. Maunya itu menimbulkan suasana teror. Maunya itu menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas. Maunya menimbulkan korban yang bersifat massal. Maunya mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis dan lain-lain. Tapi akibat tersebut ternyata tidak terjadi. Nah, sekalipun akibat itu tidak terjadi, tapi kalau pelakunya itu sudah punya maksud untuk itu, maka bisa dikenai ketentuan pasal 7. Ya, rumusan yang berupa delik formil. Ini menjadikan pasal 7 rawan disalahgunakan terhadap tindakan-tindakan politik yang dulu dijerat sebagai subversif. Jadi dulu kalau ada orang yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan penguasa, akan dikenakan undang-undang subversi. Misalnya melakukan kritik terhadap penguasa Orde Baru mengenai Pancasila sebagai asas tunggal, itu dianggap subversi. Ya, jadi undang-undang subversi itu dulu banyak disalahgunakan oleh penguasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Ya, pasal 7 itu juga ada potensi disalahgunakan oleh penguasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Misalnya, terdapat anggota kelompok separatis yang menyimpan komponen radioaktif, maka bisa saja dikenakan pasal 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sekalipun sebenarnya dia tidak punya maksud untuk menimbulkan suasana teror, tidak punya maksud untuk menimbulkan rasa takut yang meluas dan seterusnya. Tapi karena dia sudah terlanjur masuk ke dalam kelompok separatis, kemudian dia juga menyimpan komponen radioaktif yang bisa digunakan sebagai bahan peledak, maka akan ditafsirkan bahwa dia punya maksud untuk menimbulkan suasana teror dan seterusnya. Ini rawan terjadi penyalahgunaan oleh penguasa. Kenapa demikian? Karena yang akan dilihat adalah apakah pelakunya punya maksud tertentu atau tidak dalam menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi dianggapnya menyimpan komponen radioaktif, itu dia melakukan kekerasan untuk maksud tertentu. Ya, jika tidak segera direvisi, maka bukan tidak mungkin Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat menjadi reinkarnasi dari Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversif yang dijadikan alat untuk memberangus lawan politik pemerintah. Ya, pasal 6 yang dirumuskan sebagai delik material dan pasal 7 sebagai delik formil membawa konsekuensi pada perbedaan bobot sanksi pidana. Pasal 6 ancaman pidananya adalah
pidana mati, atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Ancaman pidananya lebih berat dibanding dengan pasal 7. Karena apa? Pasal 6 ini akibatnya sudah terjadi. Sementara pasal 7 akibatnya belum terjadi, tetapi baru dimaksudkan, baru dikehendaki oleh pelakunya. Sehingga pasal 7 ancaman pidana maksimalnya adalah pidana penjara seumur hidup. Ini ketentuan pasal 6 dengan pasal 7. Nah, adapun tindak pidana terorisme yang lain misalnya yang diatur dalam pasal 8 huruf A sampai dengan huruf R. Ini yang modelnya hanya memindahkan tindak pidana dari bab 29A buku kedua KUHP dari pasal 479 huruf A sampai dengan huruf R yang mengatur kejahatan terhadap penerbangan dan kejahatan terhadap sarana penerbangan. Jadi persis hanya memindahkan pasal 479 huruf A sampai dengan huruf R KUHP ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Maknanya apa? Dulu merupakan kejahatan biasa, kemudian diubah menjadi kejahatan terorisme. Nah, ancaman pidananya diperberat karena dulu bukan terorisme, sekarang menjadi terorisme. Maka ancaman pidananya diperberat menjadi pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, catatannya, penggunaan model perumusan ini terkesan melebar dari makna terorisme yang mempunyai ciri-ciri khas tertentu. Apa ciri khas dari terorisme? Tentu perbuatannya dilakukan dengan sengaja. Kemudian ada unsur berupa dampak yang besar bagi publik. Yang tadi, menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang bersifat meluas, korban yang bersifat massal, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh penyimpangannya, pasal 8 huruf G. Ini dianggap sebagai tindak pidana terorisme dan ancaman pidananya berat tadi sampai bisa dijatuhi pidana mati. Padahal pasal 6, pasal 8 huruf G adalah perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak. Jadi dia nggak sengaja, tapi karena kelalaiannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur atau tidak dapat dipakai atau rusak. Nah, jika dilihat rumusannya terlihat tidak ada sama sekali yang mencirikan sebagai terorisme. Dengan ciri khasnya seperti menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Apalagi sikap batin pelakunya itu hanya kealpaan atau kelalaian. Ya, contoh mudahnya, dia tidak hati-hati dalam menggunakan safety belt atau sabuk pengaman. Kemudian sabuk pengamannya rusak. Itu kan berarti termasuk menyebabkan pesawat udara rusak. Karena itu kan bagian dari pesawat udara. Ya, tindakan semacam itu bisa dikatakan sebagai terorisme, padahal alpa. Nah, ini menyimpang dari ciri-ciri terorisme yang mestinya perbuatan itu selalu dilakukan dengan sengaja, bukan perbuatan yang dilakukan karena kealpaan. Ya, sama halnya juga ketika ada orang naik pesawat, dia lupa tidak mematikan handphone, mengganggu navigasi sehingga pesawat udara celaka.
atau pesawat udara hancur, atau pesawat udaranya rusak, atau pesawat udara tidak dapat dipakai, maka dianggap sebagai terorisme. Padahal lupa tidak mematikan handphone saat dia menjadi penumpang di sebuah pesawat. Ya, kemudian pasal 9 ini hanya memindahkan tindak pidana dari pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 tentang senjata api. Tapi tidak sama persis, berarti ini menggunakan model yang ketiga tadi. Tetapi dengan sedikit perubahan dan penambahan. Ya, ancaman pidananya menjadi pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah ini, perubahan dan penambahannya seperti yang saya berikan warna merah dan saya bold. Jadi senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Jadi kalau misalnya ada orang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia sesuatu senjata api. Jadi kalau misalnya ada orang melakukan penyelundupan senjata ilegal dari negara lain ke Indonesia, kalau tidak ada maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, berarti dia akan dikenai pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51. Atau dia memiliki senjata api secara ilegal, akan dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51. Tapi kalau dia menyelundupkan senjata secara ilegal, atau dia memiliki senjata api secara ilegal, tapi perbuatan menyelundupkan atau memiliki senjata api tersebut dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana terorisme, artinya apa? Senjata itu mau digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme, maka akan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jadi yang membedakan terorisme dengan Undang-Undang Darurat 1251 adalah ada tidaknya maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Misalnya dia mempunyai senjata api, di mana senjata api itu dimiliki secara ilegal dan mau dia gunakan untuk menembaki pos polisi. Tadi ingin menimbulkan suasana teror atau ingin menimbulkan korban yang bersifat massal. Berarti punya maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Dikenakan pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tapi kalau hanya punya senjata api secara ilegal, maunya mungkin hanya untuk berburu, atau maunya hanya untuk koleksi-koleksi saja, maka dia akan dikenakan undang-undang darurat. Ya, untuk tindak pidana lain silakan dipelajari sendiri. Ada pasal 10, 10A besar, pasal 12, 12A besar, 12B besar, pasal 13 huruf B dan huruf C, serta pasal 13A besar. Nanti bisa dipelajari sendiri dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, baik undang-undang yang lama ataupun undang-undang baru yang mengubahnya. Ya, kemudian ada ketentuan lain, misalnya di pasal 14, setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan seterusnya, ya, dipidana dengan pidana yang sama, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 dan seterusnya.
Jadi kalau ada orang misalnya menggerakkan orang lain untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau ketakutan yang bersifat meluas, atau korban yang bersifat massal, dan seterusnya, maka orang yang menggerakkan orang lain tersebut akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 6. Jadi sama, antara yang menggerakkan dengan orang yang melakukan tindak pidana terorisme diancam dengan pidana yang sama. Hanya saja, istilah menggerakkan ini tidak jelas. Apakah termasuk dalam kategori delik penyertaan atau bukan? Delik penyertaan kan delik yang melibatkan lebih dari satu orang sebagai pelakunya. Ya, dalam delik penyertaan, kualifikasi yang dapat dipersamakan dengan menggerakkan adalah perbuatan menyuruh lakukan dan menganjurkan. Downplaykan dan uitloken. Ya, menggerakkan orang lain ini termasuk dalam kategori menyuruh lakukan atau menganjurkan, atau keduanya. Karena antara menyuruh lakukan dengan menganjurkan, itu punya konsekuensi yuridis yang berbeda. Termasuk terkait dengan pertanggungjawaban dari orang yang menyuruh lakukan atau orang yang menganjurkan. Oleh karenanya maka perlu diperjelas. Menggerakkan itu artinya apa? Akan lebih jelas kalau digunakan kata menyuruh lakukan atau menganjurkan, sehingga makna menyuruh lakukan atau menganjurkan itu bisa merujuk kepada buku ke-1 KUHP. Ya, kemudian pasal 15. Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan seterusnya, dipidana dengan pidana yang sama sesuai ketentuan pasal 6, pasal 7, dan seterusnya. Wah, ini dahsyat sekali. Orang yang baru bersepakat untuk melakukan tindak pidana terorisme, kan baru bersepakat itu, berarti bermufakat. Itu ancamannya sama dengan orang yang telah selesai melakukan tindak pidana terorisme. Bermufakat itu sama sekali belum ada tindakan yang berbahaya. Sama juga dengan orang baru mempersiapkan untuk melakukan tindak pidana terorisme, tapi sudah diancam dengan pidana yang sama dengan orang yang telah selesai melakukan tindak pidana terorisme. Percobaan. Orang yang baru mencoba, berarti sampai pada tahap permulaan pelaksanaan. Kalau dalam KUHP, ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Tapi kalau bermufakat, persiapan, selain untuk delik makar, maka pelakunya belum diancam dengan pidana. Tapi di sini sudah diancam dengan pidana, bahkan pidananya sama dengan tindak pidana terorisme yang telah selesai. Pembantuan juga demikian. Orang yang membantu orang lain dalam melakukan tindak pidana terorisme, ancaman pidananya sama dengan pelaku inti dari tindak pidana terorisme. Padahal orang yang membantu ini perannya tidak menentukan terhadap terjadi tidaknya suatu tindak pidana, tapi sifatnya hanya mempermudah terjadinya tindak pidana. Makanya dalam KUHP ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Tapi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku intinya. Ini merupakan ketentuan lex specialis yang menurut saya tidak adil. Menyamakan orang bermufakat dengan selesai melakukan tindak pidana terorisme terkait dengan ancaman pidananya itu nggak adil. Demikian juga dengan persiapan percobaan dengan tindak pidana terorisme yang selesai terkait dengan ancaman pidananya, maka itu nggak adil. Kenapa? Karena keadilan itu harus dilihat kepada derajat keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Nah, derajat keseriusan itu bisa dilihat dari dampak yang ditimbulkan.
perbuatan persiapan percobaan, apalagi permufakatan sama sekali tidak menimbulkan dampak apapun. Sama halnya dengan pembantuan dengan orang yang menjadi pelaku intinya. Pelaku inti jelas perannya primer, pembantu perannya hanya sekunder, ancaman pidananya disamakan. Ini tidak adil. Nah, ketidakadilan dalam hukum pidana itu ukurannya salah satunya adalah proporsionalitas. Proporsional, kalau dia perannya signifikan, ya ancaman pidananya signifikan. Kalau tidak signifikan, ya mestinya tidak sama dengan yang perannya signifikan. Ya, kemudian yang terakhir, pasal 16 Absar. Ada pengaturan nih dalam Undang-Undang Terorisme yang baru, dan ada A-nya, itu berarti tambahan pasalnya. Setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga. Ini merespons kasus-kasus yang banyak terjadi di mana ada orang tua yang mengajak anaknya untuk melakukan pengeboman. Nah, maka kalau melibatkan anak, misalnya orang tuanya itu akan ditambah pidananya dengan sepertiga. Atau orang lain, tidak harus orang tuanya. Sepanjang dalam melakukan tindak pidana terorisme melibatkan anak, maka ancaman pidananya akan ditambah sepertiga. Tentunya kalau pidana mati, pidana penjara seumur hidup tidak bisa ditambah dengan sepertiga, karena itu sudah mentok. Nah, tapi kalau untuk penjara dalam waktu tertentu, bisa ditambah dengan sepertiganya. Misalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, kalau dia melibatkan anak dalam melakukan tindak pidana terorisme, maka bisa ditambah sepertiganya, berarti ditambah 5 tahun menjadi 20 tahun penjara.